Aloha, selamat siang dari Mataram. Sekarang adalah hari Jumat. Pada hari Jumat itu sebenarnya dari dulu saya sudah merencanakan untuk membuat sebuah konten atau rubrik yang khusus membahas tentang pengembangan diri, tentang self help, tentang tips-tips, tentang kunci hidup, tentang bagaimana kita menjalani hidup. Sumber pembahasan apa yang saya sampaikan ini berangkat dari pengalaman pribadi yang diramu, dikombinasikan, dirangkaikan, dicampurkan dengan dasar-dasar pemikiran daripada ahli-ahli self help atau pengembangan diri dan motivator-motivator. Sejujurnya saya telah mengikuti konsep pengembangan diri ini mulai dari saya masih SMP sekitar kelas 1 atau kelas 2, yaitu tahun 2003-2004. Kemudian saya mulai membaca banyak buku self help ya, dari Dale Carnegie, dari David Schwartz, Tony Robinson, kemudian Napoleon Hill, Oscar Wilde, kemudian siapa lagi ya itu, yang Indonesia ada Mario Teguh, ada Tung Desem, kemudian ada siapa lagi itu ya, David Schwartz, kemudian ada dari beberapa quote para ahli, para tokoh di bidangnya, baik dia politik, ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Jadi maksud saya membuat konten atau rubrik ini adalah bukan untuk menggurui, ya, bukan untuk mengajarkan ini loh cara sukses. Karena apa? Saya sendiri sedang belajar begitu. Saya aja mungkin kalau dari pandangan orang lain atau menggunakan standar-standar umum yang ada di masyarakat kita, bisa dibilang saya tuh belumlah dikatakan sukses ya. Jadi bukan menghakimi, bukan ini yang cara yang benar yang harus diikuti. Maksud dari pembuatan rubrik ini, konten ini khusus pada hari Jumat adalah untuk sesama berbagi gitu ya. Saling berbagi. Kemudian siapa tahu teman lagi menghadapi masalah yang sama yang saya akan sampaikan. Kemudian kalau emang masuk akal dan bisa diterima dan sesuai dengan diri teman-teman, ya teman-teman bisa ikuti. Karena ini merupakan rubrik channel ya, atau konten yang pertama yang saya buat yang membahas tentang self help, tapi saya akan menggantinya dengan nama cara hidup atau tips hidup ya, cara atau tips hidup ya, yang berangkat dari pengalaman pribadi, kemudian yang diramu dengan buku-buku hikmah-hikmah kebijaksanaan yang saya dapatkan dari membaca buku self help. Kita mulai, oke. Yang pertama, kita mulai pembahasan kita. Karena ini merupakan yang pertama, maka kita akan mulai dari dasarnya dulu, yaitu manusianya itu sendiri. Ya, jadi diri kita sendiri ya. Mari kita melihat diri kita sendiri. Pada konten pertama ini, saya memulainya dengan judul potensi utama manusia atau kekuatan utama manusia sebagai modal dari manusia itu sendiri. Manusia
atau diri kita sendiri ya, tapi di sini saya akan memakai kata manusia untuk selanjutnya pada konten berikutnya, tapi merujuk pada diri kita sendiri. Manusia itu memiliki modal ya, yang berupa potensi-potensi yang telah diberikan, dianugerahkan oleh yang kuasa kepada kita, yang punya kehidupan ya, sudah memberikan kita gift ya, kekuatan. Kita harus bisa mengenal kekuatan ini. Dengan cara apa? Yaitu dengan punya kesadaran. Kesadaran ini sesuatu yang sifatnya pemberian, tapi tidak salah juga untuk kita usahakan itu kesadaran ya. Karena banyak dari kita itu belum sadar, makanya saya katakan ini pemberian, sadar ini. Dan untuk mendapatkan pemberian, kita bisa memohon kepada Sang Pencipta, penguasa alam semesta. Berikut beberapa pengetahuan atau potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ada namanya potensi kognisi atau kognitif ya. Ini berkembang dengan perkembangan otak manusia. Sederhananya, yang dimaksud dengan kognisi ini atau potensi kekuatan ya. Kekuatan yang pertama kognisi ini adalah kekuatan kita dalam berpikir ya. Kekuatan kita dalam berpikir ya. Berpikir rasional. Masuk akal enggak? Rasional. Kemudian berpikir analisis, kita bisa memecahkan suatu permasalahan ya, dan mampu mencari koneksi antar permasalahan yang sudah dipecah-pecah tersebut. Itu analisis. Kemampuan menginterpretasi, yaitu kemampuan kita memaknai sesuatu, memberikan makna, memberikan penjelasan. Kemudian ada penalaran ya, menggunakan daya pikir ya, untuk memecahkan suatu permasalahan, untuk memahami suatu permasalahan. Kemudian ada namanya berpikir sistematis. Banyak itu berpikir itu. Jadi bahasa utama daripada potensi kognisi ini adalah berpikir. Ya. Bagaimana kita mendayagunakan otak kita. Aksinya atau kerjanya dari keterampilan ini adalah berpikir. Berpikir ini bisa diasah dari semenjak kita mulai lahir, udah dirangsang oleh kedua orang tua kita, keluarga, lingkungan, kemudian masuk ke fase pendidikan. Masuk fase pendidikan, kita digembleng dengan beberapa macam teori dan permasalahan. Itu menyiapkan diri kita menghadapi permasalahan ketika sudah dipandang dewasa di dalam kehidupan masyarakat yang multi kompleks. Yang kedua, ya, yang tadi kan keterampilan yang pertama atau kemampuan dasar yang utama adalah intelektual kita. Kemudian yang kedua ada namanya kemampuan atau kecerdasan emosi. Emosi di sini jangan disalahartikan sebagai satu hal saja. Emosi itu sederhananya adalah perasaan. Yang namanya perasaan itu adalah tidak selamanya marah, sedih. Seakan-akan kita sering mengatakan, oh dia emosional. Ya emang semua manusia itu punya emosi gitu, emosional. Kalau nggak ada emosi itu robot, gitu. Jadi yang namanya emosi itu adalah perasaan, baik perasaan yang bahagia maupun perasaan yang lagi kesel dan marah atau sedih. Jadi dibagi dua, ada emosi positif yang konstruktif dan ada potensi negatif yang bisa jadi destruktif atau menghancurkan kita. Dan emosi ini menentukan ya keberhasilan seseorang itu 80%. Itu seperti penelitian ya. Banyak ahli yang mengatakannya 80%. 20%-nya katanya kecerdasan yang pertama tadi, kemampuan yang pertama atau modal utama tadi.
yaitu intelektual, itu yang 20%. 80%-nya adalah emosional. Jadi emosional ini memiliki peranan yang begitu penting, ya, begitu penting. Bagaimana mengelola emosi kita, ya, atau perasaan kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Oke. Di sini kita hidup itu di dunia ini bisa sebagai individu dan kita sebagai sosial. Kita sudah merupakan fakta bahwa kita hidup dengan masyarakat, ya. Muncullah modal yang ketiga, yaitu kemampuan atau kecerdasan sosial. Biasanya digabung ini, sosial emosional, ya, karena mereka saling berpadu gitu, saling berpadu. Ada hubungan antara sosial dan emosional, ya. Karena konsep dasar hukum yang mengatur hubungan manusia itu adalah emosional mereka. Yang satu emosi, satu frekuensi biasanya nyambung. Seperti itu. Jadi keberhasilan hubungan kita dengan sesama itu besar ditentukan oleh emosi kita. Oke. Apakah kita menjadi orang yang menyenangkan, membosankan? Ya, meskipun kita pintar, cerdas, ya, atau secara intelektual kita tuh high atau tinggi, tapi emosi kita kurang, bisa jadi nggak kepake, ya. Karena kita nggak bisa bekerja sama dengan orang. Oke, jadi emosional, sosial itu bergandengan. Kemudian yang selanjutnya ada namanya kecerdasan, atau modal yang ketiga ini adalah kemampuan kecerdasan spiritual. Spiritual ini jangan dikerdilkan maknanya menjadi apa namanya, religious habit gitu. Dalam artian aksi-aksi kita melakukan tata cara ibadah, luas dalam maknanya, yaitu bagaimana kita menemukan jati diri kita, ya. Bagaimana kita menemukan untuk apa kita di sini, apa tujuan kita. Ini kecerdasan yang mendasar, mendalam. Nah, salah satu menggalinya adalah dengan menggunakan agama dan keyakinan yang kita percayai. Nah, makanya spiritual itu identik, ya, identik dengan agama. Spiritual berasal dari spirit, artinya semangat, ya, rohani, kebatinan. Oke, karena ini juga sangat apa namanya, dengan kecerdasan emosi tadi. Kemudian dari 3 kecerdasan ini, baik itu intelektual, ya, dari 3 modal ini, ya, intelektual, emosional, sosial, ya, dan spiritual, ya, ada 4 ya. Ada 4 ini akan dikembangkan banyak kecerdasan. Ada kecerdasan fisik, ya, kemampuan fisik. Kemudian ada kemampuan finansial, ya, ada kemampuan algoritma dan lain sebagainya. Banyak kemampuan yang akan dimunculkan dari 3 kemampuan ini. Oke. Oleh karena itu, penting sekali kita mengenali 3 kemampuan ini dan bahasa-bahasa mereka supaya bisa kita gunakan dalam menjalani hidup ini. Oke, mungkin cuma itu saja pada konten pertama ini di rubrik belajar hidup, cara hidup, ya, atau tips hidup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi atau berbagi pengalaman-pengalaman untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.